Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita mau sama seperti Daud yang ketika melangkah ke rumah Tuhan kita katakan, puji Tuhan luar biasa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan saya juga sama-sama mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk sama-sama beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami sudah ada di tempat ini, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk kami bisa beribadah. Kami tahu Tuhan ini bukan suatu kebetulan tapi adalah suatu anugerah-Mu kalau kami boleh hidup sampai pada hari ini. Kalau sebentar Bapa kami akan menaikkan pujian, penyembahan Tuhan. Kami akan beribadah dengan hati yang bersuka cita. Biarkan Kau yang melawat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang siap untuk beribadah bersama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Yang di gereja, yang di rumah. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri yang ada di gedung gereja. Yang di rumah juga boleh kita sama-sama melompat, memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Come on. Come on. Mari katakan. Angkat suara kita. Segala yang bernafas. Segala yang bernafas. Sujud dan menyembah di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Segala ciptaannya sorak merayakan kemenangan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku, hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Dialah Tuhan dan Raja kita, amin. Come on. Segala yang bernafas sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Segala ciptaannya bersorak merayakan kemenangan-Mu. Yesus Tuhanku, hatiku percaya padamu. Come on. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Boleh tepuk tangannya? Come on. Yang di gereja, yang di rumah, boleh angkat suara kita. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Go on. Hatiku percaya padamu. Hidupku aman di dalam-Mu, jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku, jiwaku bersorak bagimu.
rajaku. Engkaulah Tuhan dan rajaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di tempat ini. Dan Tuhan, kami tahu kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Father God, we just thank you Lord Jesus. Kalau hari ini kami bisa datang ke tempat ini Tuhan, itu tak lebih karena kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami. Thank you Lord Jesus. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kemanapun. Come on, kalau Anda percaya katakan.
kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu itu yang kami inginkan. Kasih-Mu Tuhan itu yang kami cari. Oh, kami haus. Kami haus dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendapatkan kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Kau cukupkan kami Tuhan. You are more than enough for me, Lord Jesus. Oh, thank you Lord Jesus. Di tempat ini, puaskan kami sekali lagi Tuhan. Yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di setiap hati kami Tuhan. 'Cause you are more than enough for me, oh God, Jesus. Oh, lebih lagi Tuhan, lingkupi hati kami Tuhan Yesus, penuhi hati kami Tuhan, till it overflows, till it overflows. Thank you Lord, Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord God. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for lebih dari segalanya Tuhan. Everything I need is in you. Everything. 'Cause Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. Kita tidak akan berpaling. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turn. Kita harapkan bersalib, come on. The cross before me, the world. Kita tinggalkan semua yang di belakang kita. Kita melihat pada Yesus yang mencukupkan segalanya. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning
Tuhan. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Engkau cukup bagi kami lebih dari apapun juga Tuhan. Lebih dari apa yang kami perlukan di dunia ini. Engkau cukup buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Sampaikan firman-Mu agar kami kuat. Sampaikan firman-Mu agar kami dipulihkan. Agar kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang berbicara. Biar kami semua menerimanya dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan judul Hidup Berkecukupan. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tahukah saudara bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar yang dialami oleh umat manusia adalah rasa kurang, rasa tidak cukup. Kalau misalnya ada orang yang gajinya 3 juta, tentu dia berpikir aku akan lebih bahagia kalau gaji saya jadi 5 juta. Tapi kalau sudah sampai 5 juta, dia akan berkata bagus juga kalau gaji saya bisa 10 juta. Tapi kalau sudah 10 juta, apakah orang akan puas dan berkata, oh ini cukuplah? Tidak. Orang akan berpikir, bagus kalau bisa naik 20 atau 30 juta. Begitu selanjutnya, saudara. Kalau misalnya ada orang yang jalan kaki, dia berpikir alangkah bagusnya kalau saya bisa naik sepeda. Tetapi setelah dia punya sepeda, dia mulai berpikir, kalau bisa sih, Tuhan kasih saya sepeda motor, masa cuma naik sepeda saja. Tapi setelah kita punya motor, kita akan berpikir, Tuhan, aku lihat temanku itu yang dulu dari sejak kecil juga sama-sama merintis sudah bisa beli mobil. Kok saya belum bisa beli mobil? Kasihlah mobil buat saya ya Tuhan. Biar kijang juga nggak apa-apa. Tuhan kasih. Tapi kemudian kita mengubah doa, Tuhan, teman saya ternyata ganti mobil. Itu mobilnya merek yang bisa makan daging, Jaguar. Saya kok cuma bisa makan rumput saja ini. Tuhan bolehlah kalau saya bisa punya mobil yang lebih keren seperti Jaguar itu. Saudara, kadang-kadang kita memiliki sikap tidak merasa cukup di dalam kehidupan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya keinginan untuk maju. Keinginan untuk maju tentu ditanam oleh Tuhan di dalam hati kita. Tetapi keinginan yang tidak ada puasnya, tidak bisa berkata enough is enough, cukup adalah cukup, akan mendatangkan masalah besar di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa rahasia untuk kita bahagia sebetulnya kalau kita merasa cukup di dalam hidup ini. Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tidak ada yang tertutup bagiku, aku sudah mengalami semuanya. Tapi ini kuncinya,
yang menyebabkan aku bisa berbahagia. Aku mencukupkan diri dengan yang Tuhan percayakan kepadaku. Saudara sekalian, kata belajar berarti proses. Sampai akhirnya kita menjadi mahir. Dan itulah sikap yang kita harus kembangkan dalam hidup ini. Merasa cukup dengan berkat Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan kalau kita selalu memiliki rasa cukup. Saya ingat satu kali ada seorang anak kecil yang menangis di halaman depan sekolah. Lalu seorang bapak yang mau menjemput anaknya tanya sama anak ini, "Nak, kenapa kamu menangis?" "Begini Pak, saya tadi pagi dikasih uang 10.000 sama mama buat jajan. Tapi saya tadi main lari-lari lalu uangnya hilang, mungkin jatuh. Jadi saya nggak punya uang untuk jajan." Bapak ini kasihan, dia bilang, "Udah jangan nangis nih, uang 10.000 buat kamu ya, biar kamu jajan." Weh, anak itu senang. Tapi nggak lama, dia nangis lagi. Lalu bapak ini tanya, "Loh, uang yang hilang kan sudah bapak ganti 10.000, kenapa kamu nangis lagi?" "Iya Pak, tapi saya pikir kalau uang saya yang tadi itu nggak hilang, saya kan punya 20.000. Gara-gara hilang jadi cuma punya 10.000 katanya." Nah, ini sikap tidak puas di dalam kehidupan. Nah, saya mau katakan orang yang selalu merasa kurang, berapapun uang yang dimilikinya, sebetulnya adalah orang yang miskin di dalam jiwanya. Saudara, perasaan tidak cukup itu berbahaya. Mengapa? Yang pertama, bila perasaan tidak cukup itu dibiarkan, itu akan mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Tahukah saudara bahwa motivasi kita beribadah kepada Tuhan seharusnya murni? Kita datang untuk menyembah, kita datang untuk beribadah, kita datang untuk memberikan yang terbaik, memberikan pujian, syukur, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang datang ke gereja, datang beribadah, pergi berdoa dengan tujuan supaya saya lebih banyak diberkati Tuhan. Jadi fokusnya egosentris, bukan God-sentris. Karena apa? Perasaan tidak cukup mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Seharusnya kita banyak bersyukur di dalam ibadah karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Kesehatan juga merupakan berkat yang tidak ternilai dengan materi. Satu ayat yang sangat dikenal, Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya kalau kita mengutamakan Tuhan, segala keperluan yang lain termasuk sandang, pangan, papan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Tapi ada berapa banyak orang yang keliru fokusnya. Yang dia kejar adalah mendapatkan segala sesuatu itu. Mendapatkan berkat materi, mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, papan, melalui ibadah kepada Tuhan. Kan terbalik, mestinya kalau kita tulus menyembah Tuhan, bonusnya Tuhan akan memberkati kita. Tapi jangan sampai kita kejar berkat materi melalui cara-cara mencari Tuhan. Jadi Tuhan dijadikan objek, alat untuk memuaskan kebutuhan kita. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. Kalau saudara misalnya satu kali pergi ke mall, lalu di sana kebetulan sedang ada program diskon. Kalau Anda membeli apa saja barang yang ada di mall itu, maka untuk pembelian Rp100.000 berlaku kelipatannya, Anda akan mendapatkan sebuah gelas. Jadi kalau beli 200.000 dapat 2 gelas. Apakah ada orang yang kemudian bilang kepada sembarang orang yang dia temui di mall dan berkata, "Aduh, saya pengen dapat 10 gelasnya. Jadi ini ya uang 1 juta, tolong kamu belanja apa saja, terserah, habisin uang 1 juta. Tapi begitu kamu dapat 10 gelasnya, kasih gelasnya buat saya." Saudara, betapa bodohnya tindakan itu. Kalau saudara memang mau beli 10 gelas, beli aja langsung gelasnya.
Kan nggak sampai 1 juta. Berarti kita telah mengorbankan sesuatu yang lebih prinsipil untuk sesuatu yang nilainya lebih kurang. Jadi gelas itu bonus, jangan pernah dijadikan sebagai sasaran. Begitu juga jangan sampai ibadah kita tujuan utamanya bukan tertuju kepada Dia Sang Pencipta, tapi supaya kita diberkati, supaya doa kita dikabulkan, supaya kita ketemu jodoh atau hal-hal yang lain. Itu hanya bonus, dan biarlah kita mengutamakan Allah dan kerajaannya lebih dulu. Saudara, kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 11 ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama itu berarti kita sadar dalam doa Dia adalah sumber berkat kita. Karena itu kita berdoa, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berikanlah ya Tuhan, tentu kita meminta kepada sumber berkat. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita tidak khawatir. Berikanlah kami pada hari ini, today. Bukan pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini. Allah akan memelihara kita dari satu hari ke hari yang lain. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Tuhan juga ingin agar kita tidak serakah. Saudara-saudara, karena itu dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tidak serakah. Dan yang berikutnya, Tuhan ingin agar kita jadi berkat bagi orang lain. Karena itulah dikatakan berikanlah kami, bukan berikanlah saya. Karena yang harus makan dan minum bukan hanya saya, tapi kami, ada orang lain juga yang di sekitar kita yang perlu menerima berkat Tuhan. Saudara, kalau kita meminta berkat dari sumbernya, hidup tidak khawatir, juga tidak serakah, dan kita mau jadi saluran berkat bagi orang lain, itu artinya kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Maka segala keperluan kita, Tuhan pasti akan cukupkan. Amin saudara. Yang kedua, mengapa perasaan tidak cukup ini berbahaya? Karena itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Seharusnya hubungan kita dengan orang lain ditandai dengan ketulusan dan kemurnian. Bukan cari untung semata. Tapi kalau orang pikirannya, aduh saya kurang nih. Setiap kali dia berhubungan dengan orang lain dia pikir, kira-kira ada untungnya enggak saya gaul sama dia ya? Kira-kira saya bisa jualan apa untuk dia? Kira-kira kalau saya kenal dia, bisnis saya bisa lebih laku atau tidak ya? Jadi relasi kita didasari oleh untung rugi, bukan sesuatu yang sifatnya tulus. Kalau ada bawahan dengan motivasi semacam ini, maka ketika dia mendekati atasannya, maka tujuannya untuk menjilat. Supaya atasannya bisa menaikkan gajinya, menaikkan pangkatnya. Sehingga kemurnian mengasihi Allah dan sesama menjadi luntur kalau motivasi kita adalah hanya untuk memenuhi kecukupan hidup kita secara materi. Bukankah Tuhan mengajarkan hubungan kita harus dilandasi dengan kasih? Itu motivasi yang benar. Bukan memanipulasi hubungan kita dengan orang yang lain. Saudara-saudara, sebab kalau kita tidak merasa cukup, maka kita akan jadi orang yang egois, mementingkan diri, dan kita akan serakah untuk mendapatkan lebih banyak harta bagi diri kita saja. Yang ketiga, mengapa perasaan tidak cukup ini berbahaya dan tidak boleh bersarang di dalam hidup kita? Sebab ini akan mengakibatkan kekhawatiran. Orang yang rasa selalu kurang, maka sukacitanya akan hilang, perasaan syukur tidak ada di dalam kehidupannya. Kita khawatir aja ya, aduh jangan-jangan uang saya nggak cukup untuk sebulan ini. Dan kita tidak bisa enjoy dalam kehidupan ini. Ingatkah saudara, ketika Tuhan memberikan mana kepada orang Israel yang ada di padang gurun, mana itu harus diambil setiap hari secukupnya. Tidak boleh lebih,
Tapi ada orang serakah dan bilang, waduh jangan-jangan untuk besok kurang. Dia ambil lebih banyak dari yang seharusnya. Apa yang terjadi? Ketika disimpan, busuk bahkan berulat. Sebab Tuhan selalu menyediakan berkat yang baru setiap pagi. Setiap pagi selalu ada berkat baru. Besar kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong saya kemarin, saya yakin Tuhan tolong saya hari ini. Kalau Tuhan tolong saya hari ini, saya juga yakin Tuhan akan tolong saya terus sampai selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan apapun. Karena Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan kalau Tuhan menolong kita sampai pada titik ini, Dia akan melanjutkan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Nah jika demikian, bagaimana supaya kita bisa terbebas dari perasaan tidak cukup? Sebaliknya kita memiliki hati yang merasa puas dengan berkat Allah. Hati yang berkecukupan. Yang pertama saudara, kalau kita ingin memiliki hati yang berkecukupan, kita harus hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Filipi 4 ayat 19 tadi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dia berjanji memenuhi segala keperluan atau kebutuhan kita. Tahukah saudara, keperluan kita itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Paulus malah berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kebutuhan hidup itu simple. Gaya hidup itu yang ribet, saudara. Karenanya Tuhan mau agar kita benar-benar hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan hanya keinginan. Tahukah saudara, jantung hati manusia itu hanya sekepalan tinju besarnya. Ada yang bilang sebesar bakpao doang. Tapi keinginannya lebih besar dari seluruh dunia. Gak pernah puas-puasnya. Saudara mau isi hati kita dengan rumah mewah, dengan pesawat jet pribadi, dengan apapun juga akan selalu ada rongga yang berseru-seru, kurang. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol hati kita? 1 Yohanes 3 ayat 20 ini kuncinya. Dikatakan Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dunia itu besar. Tapi hati kita keinginannya lebih besar dari seisi dunia. Nah jika demikian, apakah ada yang lebih besar dari hati kita yang keinginannya lebih gede dari seluruh dunia? Ada. Allah lebih besar dari hati kita. Artinya, kalau Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, kalau Tuhan menjadi fokus hidup kita, Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagiku. Kita baru bisa mendapatkan kepuasan yang sejati kalau kita mengizinkan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Orang yang kaya itu sebetulnya bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu sebetulnya orang yang keinginannya sedikit. Kalau saudara keinginannya nggak macem-macem, nggak neko-neko, bahagia kita ini saudara. Tapi karena kita seringkali punya keinginan yang bermacam-macam, itulah sumber dari kesusahan dalam hidup ini. Belajar hidup berpada dengan apa yang ada. Kalau gaji saudara 5 juta, pengeluaranmu tidak boleh lebih besar dari itu. Lebih besar artinya tidak bertobat. Hati-hati sekarang dengan pinjaman online. Ada berapa banyak orang pinjam sana, pinjam sini. Dan akibatnya tidak bisa bayar. Dan yang lebih bahaya lagi, pinjaman online semacam itu saudara. Kemudian kalau saudara punya nomor telepon, maka itu debt collectornya akan menekan orang-orang yang ada di daftar telepon Anda. Dan jangankan orang lain, saya aja pernah ditelepon, Pak, Anda kenal ini kan? Jemaat kan? Ayo bayar. Loh, saya nggak tahu-tahu saudara sekalian. Ini disebabkan karena kebiasaan ngutang.
tidak bisa berkata enough is enough. Dan biasanya kalau sudah begitu mereka nggak mau kita ini bayar pokoknya. Kalau bisa bayar bunganya terus. Sehingga hutang yang sekian, wah akhirnya menggelembung dengan bunga yang sangat besar. Seperti orang yang terhisap oleh lumpur yang akhirnya akan menyengsarakan. Saudara, kalau ada yang semacam itu, segera konsultasi kepada mungkin pemimpin sel, atau di tempat kita juga ada klinik hukum, supaya saudara bisa lepas dari jerat itu. Sebab kalau tidak, terus-terusan saudara akan menjadi mangsa. Ya, saudaranya juga keliru, tapi orangnya juga memanfaatkan hidup kita. Karena itu mari kita hidup berdasarkan kebutuhan. Jangan suka panasan lihat orang lain. Orang beli motor baru, saudara nggak harus beli motor baru. Orang beli mobil baru, saudara nggak harus beli mobil baru. Kita hidup mencukupkan diri saja. Jangan takut omongan orang lain. Wah, di Instagramnya keren-keren ya. Mobil A, mobil B. Ya mungkin dia pekerjaannya supir, saudara. Jadi dia ganti-ganti mobil sesuai dengan siapa yang disupirinya. Loh, kita ini harus hidup mencukupkan diri. Itulah yang membuat kita bahagia. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Dikatakan demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dosa itu bukan uang, cinta uang, serakah. Harga diri kita jangan ditentukan oleh berapa banyak uang yang kita miliki. Kalau saudara minder karena engkau miskin, engkau pasti akan jadi orang sombong ketika engkau kaya. Karena harga dirimu diletakkan dari berapa banyak uang yang saudara miliki. Dan seperti ayunan, saudara. Saya berharga bukan karena saya punya rumah, bukan karena saya punya mobil. Saya berharga karena saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saya berharga karena saya adalah anak Tuhan. Saya merasa berharga bukan karena saya bisa berkhotbah. Saya berharga bukan karena saya menggembalakan sebuah gereja yang besar. Saya berharga bukan karena saya dipercaya untuk memegang jabatan A, B, C, D. No. Saya berharga karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia rela mati untuk saya. Bukan oleh emas dan perak hidupku ditebus. Tapi hanya karena darahnya. Walaupun dompet di kantong saudara nggak banyak uangnya. Begitu dibuka, waduh, tinggal 2.000 perak. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau tetap bernilai. Karena itu saudara, mari kita memelihara hati kita di dalam rasa cukup puas dengan berkat Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa memiliki rasa cukup, hidup dengan iman. Ayat tadi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Haleluya. Tuhan janji dia akan menjadi Yehova Jireh untuk hidup saudara. Bahkan pada masa kesulitan ini, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Jangan pikir-pikir, aduh banyak rugi ya saya tahun 2020 masuk 2021. Nggak seperti dulu-dulu. Jangan pikir untung rugi sekarang. Kita masih bisa hidup, sehat, nggak kena COVID. Itu berkat saudara. Kalau ada yang sakit lalu sembuh, itu anugerah. Jangan terlalu banyak hitung untung rugi dan sebagainya. Bisa bernafas saja sudah anugerah Tuhan. Sehingga kebutuhan dasar kita, yang Paulus bilang tadi, asal ada makanan pakaian cukuplah. Kebutuhan elementer, kebutuhan yang harus ada. Ya, kebutuhan pokok
maka kita dengan iman meyakini Tuhan adalah Yehova Jireh. Burung di udara saja Tuhan peliharakan, masa Tuhan akan tinggalkan kita, umatnya? Orang yang mencukupkan diri dalam segala hal adalah orang yang mempercayai Allah, sekalipun keadaan tidak mendukung. Karena itu belajar bersyukur atas janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam sejarah kita mengenal ada seorang yang bernama George Muller di Inggris, hamba Tuhan yang bikin panti asuhan. Dia nampung ratusan anak-anak yatim piatu yang terlantar. Tapi dia nggak punya supporter yang selalu rutin memberikan uang, semua dikerjakan dengan iman. Satu kali saudara, anak-anak sudah duduk di meja makan masing-masing. Tapi di dalam kondisi piring kosong, makanan tidak ada. George Muller berkata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, makanan dan minuman yang tersedia. Kami percaya Engkau akan memelihara kami. Burung saja Tuhan pelihara, kami adalah anak-Mu. Saudara, mereka berdoa, mungkin yang lain berpikir mana makanannya, duit juga nggak ada. Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba pintu diketuk. Dan ternyata ada orang dengan kendaraan besar, membawa bahan-bahan makanan untuk mereka bisa nikmati hari itu. Dan orang itu ketika ditanya, kenapa Anda bisa ke sini? Nggak tahu, tadi saya digerakkan oleh Tuhan. Saya punya banyak makanan yang saya miliki, saya mau bagikan kepada panti asuhan ini. Tuhan selalu menyediakan. Saya dengar satu kesaksian, ada seorang penginjil sederhana, punya istri dan satu anak masih bayi, tinggal di pinggiran kota Jakarta. Saudara, hari itu mereka nggak punya duit sama sekali. Lalu kemudian bayinya nangis. Si suami nangis juga di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya masih kuat nggak makan. Tapi kasihan anak saya, dia perlu susu, tolonglah Tuhan. Setelah doa cukup lama, dia bilang sama istrinya, ayo kita melangkah dengan iman. Pergi ke tempat perbelanjaan, kita belanja di sana. Istrinya bilang, di mana kita mau pergi? Uangnya kan gak cukup, gak ada bahkan. Gak apa-apa, udah jalanlah, di rumah juga sumpek, udah jalan aja ke sana. Shopping center. Saudara-saudara, akhirnya mereka pergi ke tempat orang jualan. Dan mereka masuk dan si suaminya ambil kereta dorong, saudara. Lalu mulai ambil susu, ambil beras, dan macam-macam yang lain. Istrinya takut, dia bilang, gimana bayarnya? Udahlah, percaya aja. Karena tadi waktu saya doa rasanya ada dorongan untuk bertindak dengan iman. Saudara-saudara, jadi akhirnya setelah dia beres, dia kan ada beberapa kasir begitu. Dia masuk pada kasir nomor 3. Ada 5 orang di depan, dia tenang. Dia nyanyi dalam hati, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang pertama sudah bayar, tinggal 4. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Orang depan sudah bayar, tinggal 3. Dia sanggup, Yesus sanggup. Orang depan sudah bayar, tinggal 2. Saudara, mulai gemeter dia. Waduh, kalau satu ini bayar, bagian saya ini. Gimana ini? Bener, orang di depannya sudah bayar, tinggal di depan, saudara. Tiba-tiba kasir itu ngomong, maaf Pak, ini alatnya rusak. Jadi saya mau pergi sebentar ke kantor untuk panggil orang memperbaiki. Jadi Bapak tolonglah pindah ke kasa yang lain. Saudara, yang lain kan mestinya marah saudara karena dengar itu. Udah lama-lama kok begini. Tapi ini penginjil bersyukur. Dia bilang, aduh puji Tuhan. Kok malah giliran saya pas rusak. Tapi ketika dia mau goyangkan itu keretanya, seperti ada dorongan, tetap di tempatmu. Ya udah, dia diam aja di sana. Yang lain semuanya udah pindah ke kasa yang berbeda. Sampai ada petugas di kasa sebelah bilang, Pak itu kan tutup, pindah sini. Dia bingung saudara, karena pindah pun gak ada duitnya kan.
Dia bilang nggak apa-apa deh, saya senang di sini. Lah dipikirnya orang gila nih saudara sekalian. Ya diantepin sama yang lain. Nggak berapa lama itu petugas yang tadi datang. Dan saudara sekalian, dan ternyata kemudian dia perbaiki sedikit bisa jalan. Jadi dia ada di tempat itu. Wah, bisa jalan lagi nih. Gimana nih? Tiba-tiba ada pengumuman melalui pengeras suara. Saudara sekalian, para pengunjung yang bahagia dalam rangka hari ulang tahun tempat kami yang ke-10, kami memberikan hadiah kepada salah satu pembeli yang beruntung. Jadi kalau Anda berada pada urutan pertama di kasa nomor 3, silakan bawa barang belanjaan Anda. Kami berikan cuma-cuma sebagai hadiah untuk Anda. Dan dia lihat kasa 3 nomor 1 saya katanya. Dia bawa gratis saudara. Tuhan itu dahsyat. Siapa yang mau mengalami mujizat semacam itu? Jangan sampai saudara-saudara. Ya, jangan sampai ini sakit jantung ini. Dan gak semua orang bisa mengalami hal semacam itu. Tapi saya mau bilang, dalam situasi kepepet seringkali Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Karena itu mari kita hidup dengan iman. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita punya hati yang berkemurahan, hidup yang berkecukupan. Hiduplah berkemurahan kepada orang lain. Kisah Rasul 20 ayat 35, ini ucapan Yesus yang tidak dikutip di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi dicatat di dalam Kisah Para Rasul yang berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau saudara ingin hidup berkecukupan, mari kita belajar memikirkan orang-orang yang lain. Seperti ada ungkapan berkata, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Sampai saya keluar ke jalan dan saya temukan masih ada orang masih bisa tersenyum. Walaupun dia sudah tidak punya kaki. Artinya kita rasa diri kita yang kebutuhannya paling besar. Padahal ada orang lain yang lebih sengsara daripada kita. Dan kita harus menjadi saluran berkat untuk mereka. Hiduplah berkemurahan. Saya percaya orang yang berkelimpahan itu bukan orang yang punya rumah 5, mobil 10. Orang yang berkelimpahan itu adalah orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan. Dan bisa memberi kepada orang lain. Kalau nanti saudara lihat dalam 2 Korintus 8 ada jemaat yang miskin sekali. Namanya jemaat Makedonia. Tapi ternyata mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mengumpulkan dana untuk disupportkan kepada jemaat Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Saudara-saudara, kita ini jangan doa Tuhan bikin saya kaya, nanti saya sumbang gereja, sumbang misi, sumbang panti asuhan. Nggak gitu cara kerjanya Tuhan. Ketika ada 5.000 orang lebih dan tidak ada makanan, ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengangkatnya. Dan kemudian dia berdoa. Dan setelah berdoa apa yang terjadi? Apakah 5 roti kecil berubah jadi roti sebesar bantal? Sebanyak 5 buah? Tidak. Apakah 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus? Sehingga 5.000 orang bisa makan? Tidak. Ketika selesai didoakan, rotinya tetap kecil. Ketika selesai didoakan, ikannya juga tetap kecil. Tapi mujizatnya terjadi ketika roti kecil itu dibagi-bagikan. Tidak pernah habis-habis. Tidak pernah habis-habis. Dan itu mengenyangkan semua orang yang makan. Saudara gak akan jadi orang yang punya banyak uang terlebih dahulu. Baru kita bisa kasih persembahan, kasih tunjangan, kasih apa saja kepada orang lain. Tapi kita mungkin hanya punya bagian yang kecil. Tapi apa yang kecil itu bagikan kepada orang lain. Tuhan akan melakukan mujizat pelipat gandaan. Apa yang kau beri tidak akan pernah habis-habis. Karena Yehova Jireh, Allah yang akan selalu mencukupkan kebutuhan kita, umat yang percaya kepadanya. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ayat terakhir, 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa kuncinya supaya kita bisa hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam kebajikan? Memberi. Siapa memberi sedikit, diberi sedikit. Siapa memberi banyak, diberi banyak. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi kalau saudara tetap menabur bahkan pada masa kering, engkau akan lihat tuaian Tuhan akan berikan pada waktunya. Sikap memberi mematahkan keserakahan. Sikap memberi menghancurkan perasaan tidak cukup dalam hidup kita. Karenanya Tuhan berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Karena inilah kunci untuk kita mengalami kebahagiaan. Not to take but to give. Memberikan hidup kita untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Saya teringat ada seorang kaya raya pada zamannya, John Rockefeller. Saudara-saudara, salah satu miliarder pertama di dunia kalau boleh dikatakan adalah Rockefeller. Kalau saudara pergi ke New York sampai hari ini ada bangunan yang sangat besar, Rockefeller Center. Kalau hari Natal pasti akan dibuat pohon Natal yang sangat tinggi, yang sangat bagus, yang terang benderang. Dan itu disiarkan ke seluruh dunia dari Rockefeller Center. Dia kaya sekali. Tapi waktu usianya 52 tahun, dia sakit kanker usus. Dan dokter bilang usiamu paling 3 bulan, paling lama 6 bulan. Waduh, dia ketakutan. Dan dia berpikir gimana ini dengan kekayaan saya. Dia coba bayar dokter yang paling hebat, tapi penyakitnya tidak tersembuhkan. Lalu dia akhirnya berpikir, waduh, kalau saya mati saya belum berbuat apa-apa. Karena saya hanya menimbun harta untuk diri saya sendiri. Maka kemudian dia mulai bagi-bagi uangnya. Karena dia sadar, dia nggak bawa mati tuh uang. Dia sumbang gereja, dia sumbang untuk misi, dia sumbang untuk panti asuhan, dia sumbang untuk orang miskin. Setahun belum mati, 2 tahun belum mati. Saudara-saudara, umurnya 52. Dokter bilang 3 sampai 6 bulan. Tapi waktu memberi, dia baru mati 46 tahun kemudian dalam usia 98 tahun. Sehat panjang umur. Jadi saya pikir-pikir, kenapa dia mau mati? Pelit, saudara. Kenapa dia sehat? Bukan ditumbangkan tangan oleh pendeta KKR dengan karunia kesembuhan ilahi, tapi memberi. Jadi saya ingat cerita, ada pohon yang tidak berbuah. Lalu waktu dilihat, tuannya bilang ini pohon gak berbuah, udah ditebang aja deh. Tapi pengelolanya berkata, gimana Tuhan, kasih waktu setahun lagi deh. Saya akan kasih pupuk, saya akan rawat. Kalau masih belum berbuah, udah tebang aja. Rupanya selama ini dia gak berbuah, saudara. Hidup bagi dirinya sendiri. Tapi waktu mulai berbuah, 3 bulan masih berbuah. Mungkin Tuhan bilang, kasih perpanjangan hidup. 6 bulan, kasih. 1 tahun, kasih. Dia baru mati usia 98 tahun. Saudara, dia dikenal sebagai salah satu filantropi yang terbesar di dunia. Orang yang menyumbangkan begitu banyak harta untuk amal. Karena apa? Dia sadar, dia tidak akan bawa apa-apa kalau dia mati. Tapi kalau dia menabur, maka dia menjadi orang yang berkelimpahan. Kita yang percaya kepada Yesus, biar kita selalu menjaga hati, supaya punya rasa cukup di dalam hidup ini. Dan kemudian kita bisa berbagi berkat kepada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Seperti rusa rindu, sungai
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan namanya, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segala kemuliaan kemegahan duniawi ini akan lenyap, akan sirna. Tapi Kristus dan orang-orang yang mengasihi Dia akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Saudaraku, biar kita berkata, Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku, karena Kristus adalah segala-galanya. Itulah sumber kepuasan hidup dalam diri kita. Kalau saudara punya uang, itu tidak bisa membahagiakan. Punya properti, punya kendaraan, punya apapun, itu fana dan sementara. Jadikan Kristus segala-galanya. Belajar jadi berkat bagi orang lain. Hidup berkemurahan, supaya kita menjadi kaki tangan Kristus, membagikan kasih kepada orang di sekitar kita. Hidup kita berbahagia, hidup kita bermakna, hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidupku. Dan aku mau merasa cukup, hidup puas di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih, mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan perkara yang terbaik. Hidup mengutamakan Dia, Dia segalanya dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus. Bapak Yanto, Paulus saya undang berdoa buat kita. Bagiku Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagi. Ajar kami hidup sesuai dengan kebutuhan. Ajar kami hidup dengan iman setiap hari dalam hidup ini. Ajar kami hidup terus berkemurahan Tuhan pada orang-orang lain. Seperti Engkau yang sudah memberikan teladan buat kami. Engkau memberikan hidup-Mu sendiri buat kami Tuhan. Sehingga kami orang-orang yang berdosa bisa diselamatkan. Dan
dan memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Secara rohani tentunya Tuhan. Bahkan hal-hal jasmani pun Tuhan. Tuhan pelihara kami dari hal-hal kebutuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi berkat alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami mau memberikan persembahan kepadamu, baik itu persembahan umum maupun persepuluhan. Biar kami mau melakukannya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau sudah memelihara kami dengan luar biasa. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, karena semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Biar kami mau terima dengan ucapan syukur, kami terima dengan hati yang lembut, hati yang terbuka kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita melihat pengumuman di Battle News, bagi Anda yang mengikuti ibadah, silakan duduk saudara. Ada dua, yang pertama adalah persembahan umum dan yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Mata persembahan disediakan di depan pintu atau dapat ditransfer menggunakan mesin EDC yang disediakan. Atau juga Anda bisa scan barcode yang terpasang pada banner-banner yang ada di depan. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa men-scan QR code atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di screen Anda. Oke, silahkan Battle News. Salam jumpa kembali dalam Battle News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Hadirilah Bicom Christmas. Diadakan Selasa 6 Desember jam 6.30 sore, bertempat di Main Hall GBI Bethel Mekarwangi. Hadir bersama kita sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dimeriahkan bersama Glorify the Lord Ensemble. Ikuti lombanya juga ya, Best Costume Newcomers, Best Costume Couple yang dibuka dengan foto booth jam 5 sore. Ajak juga mereka yang belum bergabung Bicom. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 10 Desember jam 6 pagi bersama PDP Jovita Elizabeth Abraham yang dilakukan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Bethel. Dan doa Sabtu pagi di GBI Bethel Hyper Square jam 6 pagi bersama Pendeta Yusuf Tarigan. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama. Untuk Opa dan Oma, mari hadiri ibadah Natal Bethel Senior Club pada Sabtu 10 Desember jam 9 pagi, bertempat di GBI Bethel Mekarwangi, Ruang Betania, yang dilayani Pendeta Risa Solihin. Hidup dalam berkat Allah. Kabar gembira untuk adik-adik, siapkan waktu untuk Natal Bethel Kids. Diadakan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi pada Sabtu 10 Desember jam 9 pagi. Cinderella. Coming soon, December 10th, 2022. Welcome Lounge opens 4:30 p.m. Reborn, Youth and Teens Christmas Celebration. Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Bethel Bandung. Ibadah onsite 10 Desember di GBI Bethel Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara PDM Dr. Yanto Paulus. 11 Desember di GBI Bethel Hyper Square jam 7.30 dan 10.30
dilayani PDP Jonathan Arifin. 11 Desember di GBI Bethel Kings, jam 9 pagi, hadir sebagai pembicara PDM Jessica Elizabeth Abraham. 11 Desember di GBI Bethel Mekarwangi, jam 7.30 dan 10.30 dengan pembicara Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham. Dan 4.30 sore dengan pembicara PDM Jessica Elizabeth Abraham. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Bethel. Bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin, tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Hadirilah Bethel Women Fellowship yang diadakan secara onsite. Diadakan Jumat 16 Desember jam 6 sore, bertempat di Main Hall GBI Bethel Mekarwangi. Hadir sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dimeriahkan dengan acara rampak, dancer Bethel Kids, dan drama Natal WWF, Metamorfosa. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena program 40 hari yang mengubahkan boleh terlaksana dengan baik. Anak-anak Tuhan dari berbagai kota dan provinsi boleh bergabung untuk melakukan doa dan puasa bersama. Ada begitu banyak kesaksian bersama Tuhan yang dialami oleh para peserta. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, oleh kehadirannya melalui program 40 hari yang mengubahkan, mari kita bersama-sama membagikan berkat itu kepada orang-orang lain, mereka yang sakit dan lemah imannya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember. Waktunya pukul 18.30 WIB. Tempat Ruang Betania, Jalan Mekar Laksana nomor 8 Bandung. Ibadah ini akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Muda Jessica Abraham MTH, Wakil Gembala GBI Bethel Bandung, beserta tim Menara Doa 1200 GBI Bethel Bandung. Ajaklah rekan dan keluarga kita yang sedang sakit untuk menerima lawatan serta jamahan Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam ibadah kami. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk berkata cukup terhadap apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih juga Engkau telah menyadarkan kami apabila selama ini kami mungkin terjebak dalam keinginan-keinginan yang membuat kami melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kebenaran firman-Mu. Kami kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami diberi kemampuan sekali lagi untuk bertobat, untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau. Dan kami mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan bertanggung jawab. Dan kami percaya ya Tuhan juga diajar untuk berkemurahan hati, menabur, menjadi berkat atas setiap orang atau pribadi yang juga Tuhan pertemukan dan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Rubin Adi, juga setiap hamba-Mu yang sudah melayani. Kami percaya limpahan berkat-Mu dan pengurapan yang senantiasa baru ada atas hamba-hamba-Mu ini. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan yang akan menuntun memimpin pemerintahan bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke setiap daerah yang ada di negeri kami ya Tuhan. Kau yang akan memberikan hikmat-Mu, kecakapan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami sekarang, memohon berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan dari Rohul Kudus, berkat Allah Tritunggal,
yang akan memenuhkan setiap kami dengan kecukupan, memenuhkan setiap kami dengan kelimpahan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya dan berkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati.